Sahabat kerja hati, selamat datang kembali dan hari ini bersyukur sekali kita ada teman baru, seorang cancer survivor yang luar biasa. Dan kenalan dulu, salam dari Batam. Halo Kak, Halo. bisa kenalan siapa namanya dan sekarang di mana? Oh ya, nama saya Antonita Mona Lisa. Biasa saya dipanggil dengan Mona. Saya sekarang berada di Filipina, Di jauh. Filipina, jauh ya. Kan, ya, karena suami saya orang Filipina. Baik, Kak Mona dari 2018 diagnosa kena kanker dan sudah treatment kemoterapi dan sekarang dinyatakan sebagai cancer survivor. Bisa Ya, cerita awal-awal perawatan di masa awal perawatan kanker itu seperti apa dan apa yang dipelajari? sebenarnya kalau awal-awal perawatan cancer itu yang pertama kali dokter dari diagnose itu kita tuh harus diangkat, kita dioperasi. Jadi saya menjalani operasi. Setelah menjalani operasi, dia akan biopsi karena dari hasil operasi itu akan dilihat kansernya ini ganas atau tidak, dan kebetulan saya termasuk yang cukup aktif, agresif. Jadi saya harus menjalani lagi treatment, itu 6 cycle kemoterapi. Dan sudah selesai semua kemoterapi itu ya? Sudah semua sudah saya jalani. Nah, sekarang posisi saya sebagai cancer survivor itu setiap 3 bulan kita harus check up. Dan sekarang agak tertunda check up karena COVID ya? Ya, Agak sulit COVID. untuk keluar-keluar. Nah, setelah menjadi cancer survivor, bagaimana memaknai hidup? Pasti ada yang berbeda setelah semua terjadi dan diizinkan terjadi oleh Tuhan. Bagaimana Kak Mona sendiri memaknai hidup ya untuk bisa di-sharekan untuk rekan-rekan kerja hati di sini? Ya, seperti yang teman-teman lihat ya, kalau cancer itu kan orang sudah sepertinya, aduh, antara hidup dan mati. Jadi saya ini lebih memaknai hidup itu lebih cenderung hidup itu sangat berarti. Hidup itu buat saya tuh super precious. Jadi saya tuh sangat mengucap syukur. Setiap kali saya bangun pagi, saya selalu bilang, Tuhan terima kasih untuk dikasih nafas kehidupan lagi. Karena dengan adanya cancer ini, saya nggak bilang, aduh kok kenapa ya saya dikasih kayak gini. Cuman saya lebih banyak bersyukur dan lebih menghargai kalau hidup itu, kalau kita jalani bersama Tuhan Yesus itu sangat sangat berarti. Dan buat saya itu hidup itu selalu mengucap syukur dan berterima kasih, dan semua yang Tuhan berikan itu seperti sangat spesial. Aku lebih memaknai hidup ini pertama itu aku dengan mengucap syukur, dan aku harus menyadari, jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah mencobai atau memberi kita pencobaan itu di luar dari kemampuan atau di luar dari di luar dari kemampuan kita. Jadi setiap aku bangun tidur, aku selalu bilang terima kasih Tuhan karena aku masih diberi nafas kehidupan. Aku menghargai hidup. Aku lebih lebih bersyukur. Jadi dengan adanya pencobaan ini, itu membuat aku lebih naik kelas lagi gitu loh. Yeah. Jadi Tuhan mengajarkan aku ini untuk lebih
lebih lebih tough, lebih ya kuat ya. lebih kuat, lebih mengucap syukur. Karena dengan kita mengucap syukur, semuanya itu dengan automatically akan ringan gitu loh. Seberat apapun pencobaan itu, seberat apapun yang aku jalanin, itu tuh aku pribadi yang udah aku rasain, Tuhan akan meringankan itu semua. Iya, Tuhan pasti akan beri kekuatan ya. Jadi tidak diuji melampaui kekuatannya. Nah, sekarang kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kita jangan deny gitu kan. Biasanya kita kan kalau dikasih pencobaan, kita pasti hal yang pertama kita lakukan pasti kita deny. Nggak mungkin, nggak tahu apa gitu. Terus ambillah alternatif gitu. Kayaknya salah deh. Ya udah, kalau memang dokter udah menyatakan ini ya kita ikutin. Karena Tuhan ya, aku agak menyimpang nih kayak corona. Kita dikasih peraturan nggak boleh keluar. Begitu juga dengan cancer. Kalau dokter udah menyatakan kamu harus menjalani operasi, aku juga takut sih operasi. Cuma kalau dokter udah menjalani itu ya kita berdoa supaya Tuhan juga bekerja melalui tangan dokter yang akan mengoperasi kita. Disitulah kita akan dapat kesejahteraan itu. Makanya bersyukur supaya kita dapat hikmat untuk menjalani itu. Iya, betul sekali Kak. Jadi bersyukur walaupun itu berupa pencobaan, kita bersyukur atas pencobaan itu dan juga menyerahkan semua ke tangan Tuhan lewat hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Nah juga memang sekarang kan masa pandemi, banyak orang takut tentang corona. Padahal juga penyakit selain itu masih ada banyak, termasuk cancer. Nah, kalau Kak Mona sendiri, apa saran untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sekarang juga sedang berjuang atau juga masih berjuang dengan cancer? Apa yang Kak Mona bisa sampaikan ke rekan-rekan tersebut? Seperti aku share aja ya apa yang aku jalani untuk saat ini. Dengan adanya pandemi, aku sekarang putus untuk check up aku. Tapi apapun itu kita bisa konsultasi sama dokter kita karena kan kita punya dokter OB, kita punya dokter yang menangani kita, onkologi, dia punya sekretaris. Jadi jangan malu atau jangan takut untuk konsul sama mereka. Dan saran saya balik lagi ke bersyukur itu gitu. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya untuk teman-teman jangan pernah mengasihani diri. Kita boleh mengasihani, tapi jangan pity yourself gitu loh, kayak aduh kok gue gini ya, karena itu akan menghambat perjuangan kita sebagai cancer survivor gitu. Karena kita akan fokusnya ke penyakit kita, gitu. Jadinya untuk teman-teman tetap lakukan apa yang menjadi tugas kamu. Kayak aku bukannya menggurui ya, aku cuma mau share apa yang saya lakukan. Anak saya sekarang homeschooling. Saya melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Saya tetap masak, saya tetap olahraga, saya tetap menjalani aktivitas sebagai guru buat anak saya juga. Dan yang terutama itu dia kenapa saya ambil homeschooling, karena saya mau anak saya juga lebih fondasinya kuat untuk dalam intimate sama Tuhan. Jadi yang terutama dan yang paling saya kasih saran untuk teman-teman, serahkan kehidupan teman-teman sepenuh hati sama Allah. Kalau teman-teman Muslim berserah, teman-teman yang Katolik ataupun apapun agama yang kalian anut, berserah, mengucap syukur dan jangan lupa berterima kasih karena semua yang kita miliki ini saat ini itu bukan kepunyaan kita sendiri, tapi balik lagi Tuhan Yesus yang punya hidup kita. Jadi kita cuma merendah hal-hal yang indah dalam kehidupan ini.
Baik. Wah, so inspiring. Terima kasih Kak Mona dan juga sahabat kerja hati juga. Tadi ada bagus sekali bahwa dalam hidup ini kita jangan punya mindset seperti victim yang selalu mengasihani diri sendiri, tapi punya mindset sebagai victor atau pemenang dan selalu melihat masa depan karena masa depan itu untuk disambut, diukir, diraih dan dijalani setiap hari. Terima